Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu bermujaha di via online. Ya, sekarang pelajaran IPS kelas 7, materinya tentang macam-macam kebutuhan manusia. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk tujuan pembelajaran diantaranya yaitu kita dapat memahami dan mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. Dengan demikian kita dapat melakukan skala prioritas untuk kebutuhan manusia ataupun kebutuhan kita dalam keseharian. Baik, kita menuju ke materi. Poin pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya dibagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mendasar ataupun kebutuhan yang harus dipenuhi, dan apabila kebutuhan yang mendasar ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi miss ataupun dalam kehidupan kita akan sukar, akan mempengaruhi kehidupan kita. Contoh dari kebutuhan primer yaitu bahan makanan, sandang berarti pakaian, dan papan berarti rumah. Tanpa ada sandang, pangan, dan papan, kita akan melalui kehidupan ini sangat pedih ataupun sulit. Bahkan kita dapat terjadi sakit yang lebih parah lagi, kita dapat meninggal karena tidak mendapat asupan makanan dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini contohnya yaitu seperti kendaraan, terus lagi handphone atau smartphone, dan lain-lain. Contohnya smartphone. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pastilah tidak lepas dari yang namanya gadget ataupun smartphone. Smartphone itu fungsinya banyak, seperti main game online, atau kita dapat berkomunikasi dengan orang jauh, dan masih banyak lagi fungsi dari smartphone. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier ataupun kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan yang mewah yang dapat meningkatkan status ataupun derajat seseorang. Apa saja contoh dari kebutuhan tersier, kebutuhan mewah ini? Contohnya yaitu mobil mewah, kalung berlian, terus lagi kapal pesiar, dan lain-lain. Menuju ke poin selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya.
Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Pertama yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat jasmani, berarti jasad kita ataupun fisik, yang mana jika kebutuhan badan kita tidak terpenuhi, maka kita bisa terjangkit sakit ataupun kita bisa meninggal dunia. Contoh apa saja sih contoh dari kebutuhan jasmani itu? Contohnya diantaranya itu makan, olahraga, senam, main futsal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang kita penuhi untuk kepentingan jiwa kita, ataupun hal-hal yang membuat jiwa kita aman, tentram, dan nyaman. Contoh dari kebutuhan rohani diantaranya yaitu ibadah, sholat bagi orang muslim, mendengarkan musik, film, rekreasi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Jadi kebutuhan menurut waktu dan penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat sekarang ataupun kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi segera mungkin. Dan contoh dari kebutuhan sekarang diantaranya makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan masa depan atau masa yang akan datang. Kebutuhan ini sifatnya tidak sangat mendesak karena kebutuhan ini dapat ditangguhkan ataupun bisa dilakukan pada waktu yang lain. Dan apa saja contoh dari kebutuhan untuk masa depan? Ya, diantaranya contoh seperti uang, tabungan, pendidikan, bikin rumah, ataupun rencana ingin melakukan traveling atau umroh, haji, dan lain-lain. Poin selanjutnya, kebutuhan menurut subjek ataupun pelaku. Kebutuhan berdasarkan pelakunya. Dibagi menjadi dua, kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok, pertama kebutuhan individual. Kebutuhan individual ialah kebutuhan yang berhubungan dengan pribadi atau diri kita masing-masing. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Adapun contoh dari kebutuhan individual diantaranya makan, minum, kebutuhan kesehatan, aksesoris, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu kebutuhan kolektif ataupun kebutuhan berdasarkan kelompok. Jadi kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, contoh dari kebutuhan kelompok itu apa aja sih? Di antaranya yaitu seperti jalan raya, pasar, saluran listrik, jaringan air minum, dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya kebutuhan menurut kelangkaan ataupun kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas.
Barang ekonomis itu apa aja sih? Ataupun apa pengertian dari barang ekonomis? Jadi, barang ekonomis ialah barang yang jumlahnya tuh terbatas dari segi kuantitas dan perlu pengorbanan untuk memperoleh barang ini. Contoh dari barang ekonomis yaitu sepatu, jam tangan, pakaian, handphone, dan lain-lain. Selanjutnya, barang bebas. Barang bebas ialah barang yang jumlahnya tuh sangat banyak, tak terhingga, dan kita mendapatkannya tidak menggunakan pengorbanan yang sangat besar. Contoh dari barang bebas itu ialah sinar matahari, udara, dan air laut. Dan selanjutnya, poin selanjutnya, kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi dua. Pertama, barang substitusi, dan yang kedua, barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang penggunaannya dapat saling menggantikan barang lain. Contoh, seperti nasi dapat digantikan oleh gandum, atau singkong dapat digantikan oleh sagu. Kita bayangkan seandainya di Pulau Papua jumlah sagu semakin mengkikis, makin sedikit, maka orang Papua bisa menggunakan bahan makannya dari padi ataupun gandum. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Jadi kebutuhan ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, barang produksi, dan yang kedua adalah barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang tidak dapat langsung kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan barang ini bisa digunakan setelah melalui proses agar dapat bisa digunakan. Contohnya seperti ladang, kebun, gedung, dan mesin. Dan masih banyak lagi contoh dari barang produksi. Yang kedua yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat kita konsumsi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Di antaranya seperti kita makan alat tulis, buku, dan lain-lain. Nah, setelah materi udah disampaikan semua, barangkali dari sahabat-sahabat ataupun siswa-siswa sekalian ada yang bertanya, dipersilakan. Dan apabila tidak ada yang mau bertanya, Bapak kira dicukupkan. Ya, selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan tugas berupa tabel-tabel ataupun bagan yang mana ini sudah ada tulisan ataupun keterangannya. Tinggal diisi aja, ini termasuk klasifikasi bagian apa gitu. Contoh bagian kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Contoh kecilnya. Terus apabila jika rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat, siswa-siswa sudah mengisi bagan-bagan yang sudah tertera di LKS masing-masing, silakan dikumpulkan di depan dan akan Bapak koreksi langsung. Setelah itu
kita akan menyudahi pembelajaran pada siang hari ini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari Bapak ataupun pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berupa macam-macam kebutuhan manusia. Jadi kita harus mempunyai skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kebutuhan yang sekunder di dikesampingkan dan mendahulukan kebutuhan yang mewah. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya dari saya, dari Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.